gitu. Padahal sebenarnya ilmu kesejahteraan sosial ini banyak sekali yang bisa kita pelajari dan banyak sekali kita bisa masuk ke berbagai ranah, entah itu birokrasi, ya kan Pak kan? Apalagi Bapak sekarang ini anggota DPRD Kepulauan Aru. Halo semuanya, saya Emeline Kurnala di sini, mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Jadi hari ini guys, kita kedatangan narasumber spesial. FISIP di sini terkhususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial kedatangan narasumber spesial. Bersama dengan saya Pak Stephen Irmupli. Bapak Stephen Samuel ya Pak ya. Biasanya dikenal dengan siapa namanya? Epen. Pak Epen. Oke. Jadi Bapak ini dulu IKS ya? Ya. Kalau boleh langsung saja Pak perkenalkan. Soalnya kata orang-orang kan tak kenal maka tak sayang. Jadi langsung saja Pak perkenalkan. Nama, angkatan, jabatan sekarang. Oke, makasih. Oke. Nona. Iya Pak. Nona, pikir sudah nyonya. Baik, kalau beta nama lengkap itu Samuel Irmupli, sering dipanggil Epen. Stephen, bisa ya panjang ya Stephen. Iya. Tapi kalau mau dibilang nggak sinkron ya, tidak sinkron. Samuel Stephen, Iya. pasti sinkron. Itu nama enak-enak dulu, nama tren dulu. Oh, nama Ya. tren. Jadi dulu kayak Iya. istilah-istilah Iya, orang-orang iya. dekat gitu Setuju, ya Pak ya. setuju. Oke. Beta alumni FISIP Ambon itu UKIM itu sejak 2007. Oh, angkatan 2007 ya Pak. 2007. Wow, udah lama ini, udah berapa tahun? Sekarang ini beta punya posisi atau jabatan sementara adalah Ketua Fraksi PKB Kabupaten Kepulauan Aru, sekaligus menjabat Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Wow, luar biasa. Keseharian beta mungkin ya bisa pahami bahwa memang tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat ya Iya. untuk sementara. Betul. Ya. Terus Pak, saya mau tanya nih, kenapa sih IKS? Kenapa Bapak tidak ambil hukum mungkin atau ekonomi, akuntansi atau apa begitu? Kenapa IKS? Mungkin Bapak mau kasih pemahaman atau promosi kepada orang-orang di luar sana yang masih belum mengenal nih ilmu kesejahteraan sosial ini sebenarnya latar belakang keilmuan tentang apa sih gitu. Jadi begini, awal sih setelah ada di Ambon, saya dulu senang sih sama hukum. Itu memang dari kecil-kecil sudah dari ya. Setelah tiba di Ambon, waktu itu pendaftarannya sudah tutup. UKIM itu Universitas Batu Ambon. Oh. Lalu kemudian langsung ada informasi harus ke Talaki, ada UKIM. Oke. Datang ke sini, saya memang dulunya tesnya di teknik sipil. Oh, teknik sipil. Sudah. Apalagi dulu kan UKIM kan belum Iya. ada hukum kan Pak kan, ini kan baru ada aja. Iya. Saya lulus dan kemudian sudah saya hitung itu waktu itu hampir seminggu kuliah. Tapi orang tua wali saya waktu itu sampaikan begini, Nyong, kalau ada di teknik sipil itu lama. Tapi untuk menjawab ke depan supaya orang tua umur berapa? Saya sampaikan. Artinya yang bersangkutan tanya dengan dialek Ambon. Saya sampaikan bahwa sudah umuran Pak. Lalu beliau sampaikan bahwa di UKIM ada yang namanya ilmu kesejahteraan sosial. Kalau itu kuliahnya lebih cepat. Ya pikir kita kan baru, ya sudah ikut aja guys. Oh jadi masuk tanpa ada pikiran ini Tidak ada IKS pikiran. ini apa sih IKS gitu ya? apa? Setelah masuk ya sudah lama-lama ya kita awalnya kan terkadang kebiasaan dari luar itu kita bawa masuk ya dunia kampus. Betul. Lalu tahap pertama ya mungkin kita dibina oleh terkadang senior, bahkan yang disebutkan kakak mentor ya, bahkan mentor maupun kakak asuh sekarang dibilang dosen mentor di fakultas. Dan ternyata IKES memang salah satu
fakultas yang kalau dibilang saat itu mungkin sekarang ya. Tapi waktu semasa 2007 cuma ada Indonesia Timur cuma 2. Kalau tidak saya di Maluku, di sini Ambon, dan waktu di Papua ada sih. Oh, di Papua. Kalau tidak salah atau Surabaya mungkin ya. Indonesia Timur cuma 2. Nah, berjalannya waktu ternyata IKES memang tidak dilihat dari segi ilmunya. Orang lalu berpendapat luar bahwa IKS ilmu ketahanan sosial itu apa? Setelah kita masuk ke dalam bergabung, ternyata IKS ini ilmunya sangat untuk bisa memahami semua konteks. Jadi masuk ke semua ranah ya bisa. Pak ya. Jadi IKS itu bisa. Kalau orang bilang bisa ke perikanan, saya bilang nggak bisa. Karena bagaimana di sana, bagaimana dia menjelaskan tentang hewan itu dan manusia itu pasti beda. Cara pandangnya beda kan. Betul. Makanya jadi orang lalu kemudian nggak bisa diperikan, kan bisa IKS bisa terima di semua sisi. Bagaimana mensejahterakan orang. Contoh, saya kasih contoh aja. Kalau orang minta kita ikan, kalau kita kasih ikan, IKS bukan belajar tentang itu membunuh. Bagaimana memanusiakan manusia. Kita kasih dia kain, ya, supaya besok nggak usah kasih ini minta lagi. Kalau kita kasih dia ikan, itu kebiasaan. Betul, nanti minta-minta lagi. Ya, minta terus, makanya tidak akan berkembang. Itu cara proses IKS bekerja. Bagaimana memanusiakan manusia. Itu ilmu kesejahteraan sosial. Jadi bukan lalu kemudian kita mikir bahwa IKS ini cuma fokusnya tentang bagaimana kita belajar tentang masyarakat. Tapi di semua sisi bisa. Dan hari ini kalau kita melihat, hari ini contoh kasus sebagai pribadi. Kapan kita berpikir pernah seperti ini? Tidak ada. Tapi memang dari dulu setelah kita mendalami materi, ternyata betul. Kalau kita orang lalu kemudian berpendapat bahwa di luar bahwa IKES lalu kemudian hanya nanti besok-besok keluar nggak tahu mau cari apa pekerjaan sosial itu. Apa sih pekerjaan sosial? Padahal kalau dipahami secara mendalam, itu sudah yang tadi saya bilang pertama, bahwa kita mau dikenal, mau itu ilmu apapun, kita dikenal itu kalau kita berada di masyarakat. Betul. Bagaimana ilmu sosialnya, bagaimana tentang dia tahu tentang jatuh begini masyarakat. Belajar tentang ilmu apapun, bahwa tidak perlu, bahwa yang intinya bahwa bagaimana kita bisa diterima di masyarakat. Kalau mau jadi tentara juga kalau tidak diterima masyarakat nggak bisa diakui. Itu makanya ilmu sosial itu dia belajar di semua segi bidang ilmu. Jadi kalau mau bilang ini mother of science juga bisa, iya kan? Iya, betul. Jika ketika dipahami betul, maka sebenarnya bisa diterima di semua. Bagaimana ketemu bisa aplikasikan ketemu? Iya, betul. Ya, apalagi kita kan labnya kan di masyarakat. Nah, coba saya kasih contoh satu ini. Sekarang ini contoh ada kasus orang dulu begini. No viral, no justice. Kalau mau bilang saya itu orang IKS belajar tentang itu. Kalau nggak publikasikan, orang nggak kenal, hukumnya nggak akan terkenal. Walaupun kasus itu bila dia kecil atau tapi berat pun, tapi kalau tidak dipublikasi nggak bisa. Makanya jadi ketika dunia sekarang ini tren lalu kemudian kita pikir IKS itu dia menjawab. Karena dulu dia belajar dari sini ke muka. Bagaimana ketemu bisa dikenal di masyarakat. Ketemu mampu untuk meyakinkan orang itu kepada kita. Makanya kita dulu yang belajar ini, makanya setelah ketemu ada di masyarakat termasuk IKS juga. Kita kemudian menyampaikan sesuatu tidak lagi ragu karena yang kita dapat basicnya itu IKS dia menjawab ya. Ya Jo, kalau kenapa IKS itu penting bagi saya itu. Wow, jadi dari pertanyaan itu kita sudah menjawab ya. Jadi IKS ini ranahnya bisa di apa saja. Iya. Karena sebagian besar orang atau masyarakat di luar sana, teman-teman di rumah semua tuh kalau dengar tentang ilmu kesejahteraan sosial, itu langsung pikirnya, oh nanti jadi pekerja sosial saja. Jadi nanti jadi volunteer itu padahal sebenarnya ilmu kesejahteraan sosial ini banyak sekali yang bisa kita pelajari dan banyak sekali kita bisa masuk ke berbagai ranah, entah itu birokrasi, ya kan Pak kan, apalagi Bapak sekarang ini anggota DPRD Kepulauan Aru. Terus
Terus Bapak, saya mau tanya dong, kalau misalnya Bapak dengan jabatan yang sekarang, manfaat kuliah di IKS sama jabatan Bapak yang sekarang itu sangat bermanfaat sekali. Seperti apa sih? Bapak mungkin bisa menceritakan. Apalagi dulu kan tidak pernah terpikir sekarang mau jadi anggota DPRD nih. Setuju. Jadi dia kenal sekali kalau Nona sampaikan bahwa kuliah di IKS itu ketika jadi DPR manfaat apa sih? Ternyata kalau mau saya secara pribadi DPR itu IKS. Iya, DPR itu IKS. DPR ketemu bagaimana bisa membantu orang dalam segala hal. Nah, contoh saya kasih contoh kasus. Ya, di DPR bagaimana untuk bisa meyakinkan orang ketika ada di sana. Nah, salah satu supaya mendapatkan kepercayaan masyarakat ya Pak. Kita turun menyerap aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat ini kan mereka mengadu kepada kita. Kita lagi susah ini, kita lagi butuh ini. Keluhan apa saja? Ya, Papa tolong bantu. Ya kita gunakan jabatan kita dengan kewenangan kita yang ada. Ya itu sama dengan kalau saya mau bilang sama dengan IKS. Iya. Karena bicara tentang sosial ini masyarakat. Bagaimana masyarakat yang tadinya dia ada di sebuah hal yang terisolir, IKS bisa pikir dengan segala cara, bisa konseling, bisa pakai orang, bukan ajar IKS bukan berarti dia harus to the point langsung ke situ. Contoh dia nggak ada uang, ini IKS ini, dia punya teman, dia pakai pihak ketiga. Kalau birokrasi sekarang bilang outsourcing. Ya. Pakai ketiga, karena bukan ada. Dia mampu untuk meyakinkan orang ini untuk bagaimana membantu, karena dia nggak punya finansial, ya kan? Itu IKS dia belajar tentang itu. DPR dengan demikian. Kalau DPR kita tidak mampu karena kita hanya menyampaikan aspirasi lalu kemudian kita tampung, kita nggak bisa langsung to the point bantu. Kita instruksi menyampaikan ke orang pihak bahwa terkait. Untuk dia bisa membantu, tapi itu atas nama kita. Ya, artinya mengaitkan klien atau masyarakat dengan sistem sumber ya Pak. Jadi walaupun kalau di DPR mungkin dia punya uang, DKS nggak punya uang, tapi penerapan ilmunya itu sama. Betul. Karena DPR dia dapat uang, ya kita ini lahir dari situ. Kalau tanpa mereka kita nggak ada ini jabatan ini. Makanya bagaimana kalau kayak tadi awal kan saya sampaikan. Kalau mau dipilihkan awal-awal sih apa sih guys sebenarnya? Terus orang cuma kesehatan, teknik sipil, perikanan itu yang bisa menjanjikan. IKS ini nggak pernah menjanjikan. Setelah kita masuk, ternyata bisa diterima di semua segala betul. Jadi bagi saya itu, kalau bagi pribadi saya, Badan of Science bisa diterima. Yang penting kita mampu untuk mengaplikasi apa yang nggak tahu apa. Saya itu prinsip. Oke. Kemudian Bapak, saya mau tanya juga, menurut Bapak dengan konteks visi misi dari ilmu kesejahteraan sosial sendiri yang berfokus kepada pembangunan masyarakat kepulauan, apalagi Bapak ini kan latar belakangnya di anggota DPRD Kepulauan Aru. Nah, saya mau tanya Pak, pekerja sosial seperti apa sih yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat kepulauan itu sendiri? Baik. Memang kalau skop ini dia agak besar. Kalau bicara soal kepulauan, karena memang bukan hanya di DPRD, tapi baik di masyarakat, DPRD sendiri maupun birokrasi sendiri pemerintah, semua lagi bahas tentang bagaimana soal masyarakat kepulauan. Karena memang di Maluku, memang sebenarnya harus ketika kita ada di sana, kita lebih banyak bagaimana untuk bisa meyakinkan masyarakat di sana soal pahami tentang masyarakat lokal yang hidup di pulau-pulau. Makanya kalau menurut saya bahwa tidak dia jauh berbeda dengan kondisi yang sekarang. Masyarakat sekarang adalah bagaimana dia bisa tahu hari ini dia makan apa, besok dia makan apa, dan lusanya dia makan apa. Sehingga masyarakat lokal ini harus ada sesuatu hal yang menjanjikan. Karena kita bicara soal sumber daya manusia yang ada di pesisir juga, ya lama-lama juga barang habis. Iya, betul. Gak pernah ada ujungnya. Mungkin ya walaupun itu ciptaan Tuhan, lama juga pasti akan punah.
Dan itu bagaimana kita sebagai DPR mampu bisa menjelaskan itu. Tidak perlu orang jadi DPR yang bisa menjelaskan itu. Kalau orang IKS bidang memang dia murni IKS, itu dia bisa mampu. Salah satu contoh adalah dosen kita yang ada di sini. Yang bisa bicara termasuk pada kami sekarang. Kalau bicara tentang masyarakat sosial, itu FISIP khusus untuk ilmu internal sosial. Ketika dipahami dengan pemahaman masyarakat di pada saat, tapi kan penjelasannya karena bicara tentang hari ini kita makan apa, besok kita makan siapa. Nah, contoh ada satu contoh begini. Ada orang yang berpikir bahwa hari ini saya makan apa. Tapi ada yang berpikir bahwa hari ini saya makan siapa. Itu kasar loh. Iya. Itu bagaimana FISIP, ilmu keterampilan sosial mampu memberikan cara pandang itu. Yang tadinya tadi awal kakak sudah sampaikan bahwa kalau diminta ikan nggak usah kasih. Iya. Nah, kalau kita kasih itu, maka dia setiap hari minta itu dia makan itu. Iya kan? Itu dia makan. Tapi kalau kita makan apa? Dia bagaimana untuk bergerak sendiri untuk bagaimana. Jadi kalau untuk masyarakat kepulauan dengan kondisi pemahaman kita tentang IKS, kita sebagai pembicara yang kita ada sebagai bagaimana kita bisa meyakinkan mereka dengan kondisi hari ini, karena kita tidak bisa bukan hari ini akan sama seperti besok. Iya. Jadi mungkin yang hari ini yang terkait dengan proses dan semua yang terjadi, kalau bicara soal daerah kepulauan ini, memang di Maluku dia sudah jadi satu hal yang sangat kontinental terkait dengan kita punya sumber daya. Karena bicara soal masyarakat kepulauan itu sumber daya. Jadi mungkin bukan persoalan kita di anggota DPR, tapi yang tadi kakak sampaikan bahwa kalau orang ilmu muda tentang IKS, dia mampu untuk menjelaskan terkait itu. Dia bisa buat konseling, bisa buat, karena bicara soal mereka itu soal masyarakat lokal. Iya, masyarakat. Di sana itu mereka tentang pemahaman itu dia masih polos, masih lurus sekali. Jadi ketika kita yang sampaikan bahwa sesuai dengan mereka hari ini mereka makan apa dan besok mereka makan apa, mereka akan yakin. Karena kenapa saya selalu ulang-ulang soal hari ini kita makan apa dan besok makan apa? Karena prinsipnya adalah di sana itu dimanjakan dengan alam. Betul. Kayak kadang orang bilang begini, sekolah, tapi sekolah di kota 1 minggu 2 minggu udah balik, gak bertahan. Iya. Karena di sana besok pulang sekolah dia udah mungkin makan bubur aja udah balik, udah rasa itu sampai malam. Tapi kalau di kampung udah balik, makan ikan, makan daging, makan segala macam makan. Ada ya Pak ya. Nah, ketika sampai sana minggu udah tidak bisa bertahan kan? Iya. Balik dulu 1 hari nih, lama-lama enak rasa. Jadi kemudian sudah kalau bahasa kita udah melembaga ya, sudah jadi terbiasa. Udah mau balik lagi susah. Itu masyarakat kepulauan karena alam terlalu indah, dia kemudian memanjakan sehingga orang lalu kemudian malas untuk betul. Jadi istilahnya sudah stuck di zona nyaman ya Pak ya. Jadi kayak mau keluar itu masih susah gitu. Paham. Terus terakhir Pak, yang paling penting motivasi dan harapan Bapak kepada kami nih sebagai mahasiswa IKS, apa sih ke depannya? Baik, kalau kita bicara soal motivasi, sebagai pribadi saya juga merasa bangga. Artinya bahwa yang tadi awal kita mulai masuk dengan materi, yang tadinya kita berpikir IKS itu apa, sekarang kita sudah jadi pemimpin pejabat. Kita tidak pernah berpikir, tapi memang karena ilmu ini dia mengajarkan tentang bagaimana masyarakat itu bisa hidup. Karena ini tentang sosialnya, tentang masyarakat. Betul. Dan demikian pesan dan yang mungkin yang bisa saya titipkan adalah kalau kita tidak pernah ada di dalam, kita menganggap itu hal biasa. Tapi kita harus ke dalam sebelum kita mengetahui. Kalau nggak basah, kamu tidak akan kering. Betul. Ya, makanya
hari ini sebagai senior saya juga harus punya tanggung jawab real untuk bagaimana bisa menyampaikan atau bersosialisasi ketika ada di tempat mana, untuk bagaimana bisa menyatakan hal yang sebenarnya terkait dengan ilmu kesejahteraan sosial ini ke depan. Ya, kita ambil contoh ya kita ini yang tadi awal kita berpikir soal apa itu guys. Ternyata hari ini orang lalu kemudian mengakui kita. Dan oleh karena itu yang selama kita menuntut ilmu di FISIP UGM Ambon, ternyata dosen-dosennya yang selalu memberikan kita materi, ternyata materi-materi itu sangat bermanfaat ketika kita ada di masyarakat. Iya, sangat bermanfaat. Dan saya ketika ada di DPR, yang saya ngomong terkadang diakui karena memang yang saya ngomong itu karena memang terbanyak didapat dari ilmu ini. Iya. Yang tadi kita awal kira bahwa apa sih guys? Nah, jadi memang seperti kuncinya bahwa kita dikuatkan dengan 3 kalimat yang menjadi backgroundnya IKS itu. Ya ada 3 ya. Body of skill, body of knowledge, dan body of faith. Nah, 3 ini akan menjadi sebuah loncatan untuk bagaimana kita berkiprah di masyarakat. Karena itu orang bisa kuat, tapi kalau dia tidak makan, kau pintar. Kalau logika tanpa logik mati kan? Nah, itu divisi bicara tentang itu. You pintar, you tidak makan, mati. Iya. Jadi itu prinsip. Makanya kalau bagi saya, yang selama saya pakai itu kan saya dapat di FISIP, di IKS. Yang tidak makan tidak mati. Bicara tentang harga diri, itu IKS belajar tentang itu. Bagaimana kita punya istilahnya jati diri. Nah, saya ingatkan satu, yang itu sering saya dapat jadi orang lalu kemudian menyatakan bahwa itu bahasa itu dapat dari mana? Tapi itu saya dapat dari FISIP UGM Ambon, bahwa tidak bisa kita menerapkan prinsip di segala situasi. Itu salah deh. Contoh Bung Karno bilang begini, yang namanya idealisme boleh. Apa bilang idealisme? Tidak boleh. Idealisme itu harus, tapi harus lihat pada situasi dan kondisi. Contoh kita bawa idealisme soal orang baku panah di situ, orang senjata. Idealisme bawa idealisme, kenal mati itu kan kondisi, nggak usah dipaksakan. Itu idealisme. Nah, jadi mungkin kalau dari saya pribadi saya tetap ulangi bahwa saya bangga. Cuma jadi satu tanggung jawab adalah bagaimana saya bisa mengkampanyekan ini, sehingga ke depan orang lalu jangan berpikir dia setengah dari IKS. Tadi awal kita sudah bincang bersama Ade. Diterima. Jadi orang bahwa bagi saya sih, mungkin bagi orang lain sih. Tapi setelah saya dapat ilmu di sini, saya pikir ilmu semua juga FISIP belajar tentang. Yang kita dapat itu kita bisa terapkan di semua bidang ilmu. Yang penting dia kembali kepada jati diri pribadi kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Jadi begitu ya teman-teman. Semua seputaran IKS, semua seputaran latar belakang keilmuan yang mungkin masih menjadi pertanyaan atau apapun itu sudah dijelaskan oleh Bapak Epen. Langsung narasumber istimewa. Bapak langsung dari Aro ini datangnya ya Pak ya? Iya. Wow, luar kegiatan biasa. Kita orientasi tugas di film BIMTEK. Sering masuk di BIMTEK dulu. Baik, besok kamu nggak usah buat yang salah-salah. Sebelum apa sudah dapat materi biar ketika jalankan tugas bisa. Tapi kemarin kan lucu. Karena pemateri sampaikan bahwa semua kabupaten kota udah jalani yang namanya BIMTEK. DPRD harus sih baru. Saya takut bawa materi. Takutnya yang saya sampaikan kalian sudah lakukan. Ya benar Pak, kita udah lakukan. Karena udah hampir 6 bulan ya. Yang boleh kita dapat materi kita udah lakukan. Karena udah ngantor udah jalan. Ya itu salingan aja. Oke.
Itu ya teman-teman, terima kasih Bapak Siap, untuk Adek. waktu dan kesempatannya. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Pak pasti. ya. Ya, Siap. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Nona. Oke.